Anak laki-laki ini keluar dari ruangan. Air di dalam saluran memiliki bau yang sangat kuat. Bahkan di bawah sana sangat berisik, tapi anak itu masih berani. Dia melompat ke sungai di bawah. Dengan tubuh langsing. Setelah itu, dia berenang ke kamar sebelah. Tapi melihat adegan yang menakjubkan. Anak laki-laki itu baru saja muncul. Lalu terdengar teriakan wanita itu. Kamar sebelah terhubung ke kamar tempat anak itu dikunci. Ada juga seorang wanita di ruangan itu. Ketika dia melihatnya, dia sangat ketakutan. Anak laki-laki terus berenang. Ini dia lagi lihat seorang gadis berkacamata. Gadis yang ketakutan menggunakan alat untuk melempari anak laki-laki itu. Kemudian peluk anak itu dan menangis minta tolong. Dia juga pingsan lalu dibawa ke sini. Sudah beberapa hari berlalu. Saat dia berenang lebih jauh. Ini adalah gadis kuku panjang. Gadis itu sangat tenang. Mungkin karena dia sudah lama dikurung di sini. Jika dia melanjutkan, dia tidak bisa melakukannya lagi. Saluran air kotor ini dihentikan dengan pintu besi. Anak itu balik ke kamarnya. Dan ceritakan apa yang dia lihat. Dengan gadis yang dia duduki di kamar. Gadis ini merasa aneh. Kemudian suruh anak itu berenang ke sisi kanan. Meskipun anak itu tidak mau. Tetapi karena dia ingin keluar dari sini, dia harus melakukannya. Kamar pertama di sebelah kanan adalah seorang mahasiswi. Dia bilang dia baru saja dikurung kemarin. Setelah itu, kamar kedua itu kosong. Bagaimana dengan kamar ketiga di sisi kanan? Gadis ini bertanya. Anak kecil itu ketakutan. Dia bilang ada wanita gila yang ditahan di sana. Mungkin dia punya sesuatu yang gelisah. Jadi terlihat sangat tidak stabil. Juga mengatakan bahwa anak dan gadis itu akan berakhir dalam masalah. Semuanya akan masuk surga. Pembunuh akan datang ke sini untuk membunuh seseorang pada jam 6 setiap hari. Mayatnya akan dibuang ke saluran air untuk hanyut. Awalnya anak itu tidak akan pernah percaya wanita gila itu. Dia ingin pergi. Tapi kemudian dia sangat takut. Kepalanya memiliki rambut korban di tangannya. Lebih jauh, sisi kanan terhalang oleh barikade. Untuk verifikasi apa yang dikatakan wanita gila itu. Dua orang hanya berdiri di sekitar saluran itu. Jam 6.20 malam. Air benar-benar menjadi merah. Juga, ada rambut, kuku, dan pakaian yang rusak. Bukankah ini seharusnya punya wanita melakukan kuku? Apa yang dikatakan wanita gila itu benar. Gadis ini hampir pingsan. Dia memeluk bocah itu dan menangis dengan keras. Tapi menangis tidak membantu, gadis itu segera memulihkan semangatnya. Dia mengumpulkan semua informasi. Sesuai proses setiap hari akan ada satu orang yang meninggal. Sampai jam 6 pada hari ke-6, mereka akan menghabiskannya. Untuk tidak ada hasil yang buruk. Dia harus menemukan cara untuk melarikan diri segera. Dia menyuruh bocah itu pergi ke kamar lain, untuk mengumpulkan semua barang yang berguna. Anak laki-laki itu mengikuti sarannya. Ingin keluar sehingga orang-orang di kamar lain juga bekerja sama. Anak itu berjanji pada mereka. Jika bisa keluar, mereka akan membawanya. Hari itu, anak itu pergi ke kamar lain untuk mendapatkan barang. Tapi itu akan jam 6 malam. Tapi anak itu belum kembali. Gadis ini merasa sepertinya ada yang buruk. Ternyata anak itu ditahan oleh wanita ini. Dia tahu hari ini adalah hari terakhirnya. Jadi dia akan tahan anak itu dan mati bersama. Pintu kamar perlahan ditarik keluar. Suara gergaji mesin juga terdengar. Bayangan gelap melilit mereka berdua. Setelah itu, saluran air mulai penuh darah di sini. Gadis melihat adegan ini. Kemudian air matanya tidak berhenti. Dia menyesalinya karena biar anak itu mengambil risiko untuk pergi sendiri. Tapi siapa yang menyangka? Beberapa detik kemudian, bocah itu muncul dari saluran yang bau. Gadis itu dengan senang hati memeluknya. Ternyata pembunuh juga mengatakan tentang peraturan. Dari waktu ke waktu untuk anak itu belum sampai hari ke-6. Jadi dia tidak dibunuh. Melalui deskripsi anak itu, gadis itu tahu. Dia adalah pria dewasa dengan gergaji di tangannya.
Jadi kesempatan mereka menang dia sepertinya tidak ada. Saat ini anak itu memberikan petunjuk penting. Pintu tidak dikunci, cukup gunakan sesuatu benda untuk menghentikannya. Setelah mengetahui informasi ini, gadis itu memikirkan cara untuk bertahan hidup. Waktu berlalu hari demi hari. Akhirnya hari itu datang. Jumat adalah hari kedua saudara itu dikurung. Di hari yang sama mereka berdua akan mati. Di luar ruangan, suara gergaji berbunyi lagi. Ketika suara semakin dekat dan dekat, gadis yang menggunakan batu untuk memecahkan lampu. Ruangan itu sangat sunyi dan tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Ketika pintu dibuka, dia berteriak lagi. Dia menarik perhatian pembunuh itu. Setelah itu, gadis itu mendorong anak itu di belakangnya. Dan hadapi dengan pembunuh dan berteriak tapi tak berguna. Ini membuat pembunuh sangat marah. Dia langsung pegang gergaji maju ke arah gadis itu. Ketika dia ingin membunuh gadis itu. Kemudian dengan cepat gadis itu hindari ke satu sisi. Di belakang hanya boneka orang aja. Kemudian gadis berteriak dan dengan cepat anak itu melarikan diri. Anak itu bersembunyi di balik pintu itu dan bangkit melarikan diri. Saat dia akan mengejar, maka anak itu akan tutup pintu kembali. Pembunuh dan gadis itu terjebak di dalam kamar. Ternyata gadis itu langsung merencanakannya dari awal. Dia menggunakan dirinya sebagai umpan agar pembunuh itu ikutinya. Jika anak itu bisa keluar, maka dia akan buka pintu kamar lain. Dia bawa gadis lain keluar. Kemudian, gergaji berbunyi lagi, dan anak laki-laki yang tahu. Pada saat ini, si pembunuh mengambil tindakan terhadap gadis itu. Anak itu tidak bisa menahan perasaannya. Dia menyentuh pintunya dan ingin melihat gadis terakhir. Tapi dia dihentikan oleh gadis berbaju kuning. Jika dia buka pintu sekarang, gadis yang dikorbankan dengan sia-sia. Jadi gadis itu menerima untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Film sampai di sini berakhir. Terima kasih teman-teman sudah menonton.